Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, musyahidin dan musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, Rabb yang maha mengasihi lagi maha penyayang, yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghambakan diri kita kepadanya dengan aneka ragam cara penghambaan diri yang telah diajarkan oleh Allah kepada kita melalui Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, ketahuilah bahwa hidup kita ini untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah, untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Untuk hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, bukan apa yang kita inginkan. Saudaraku, saudariku, hadirin wal hadirat, apabila kita hidup sesuai dengan apa maunya Allah, terserah Allah maunya bagaimana, hidup itu nyaman. Daripada kita memaksakan kehendak kita, padahal bukan kita lah yang mengatur hidup kita sendiri. Akhirnya yang kita inginkan tak terwujud, kita pun akhirnya mencak-mencak, frustasi, merasa gagal. Kita merasa hidup itu tak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian wahai manusia berkeinginan, melainkan Allah juga berkeinginan. Tidaklah kalian wahai manusia berkehendak memilih, namun Allah juga berkehendak dan memilih. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, Rabbul Alamin. Apa arti Rabbul Alamin? Dia yang atur, bukan kalian. Penekanan Rabbul Alamin itu penting agar kita sadar bahwa keinginan kita tidak mesti semuanya terwujud karena bukan kita yang atur. Tergantung yang atur, dan yang atur adalah Allah. Allah juga berkeinginan. Ma'asyiral muslimin, secara keinginan, bukankah Rasul ingin pamannya Abu Thalib masuk Islam? Sudah jelas. Kalau bicara keinginan, bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam ingin ayahnya tercinta menerima agamanya yang dia bawakan kepada ayahnya dengan penuh akhlakul karimah? Jawabannya jelas ini. Kalau bicara keinginan, bukankah Nabi Nuh ingin istri dan anaknya ikut agamanya? Bukankah Nabi Lut menginginkan istrinya ikut dia? Tapi apa yang terjadi? Yang ngatur adalah Allah.
diri dan melakukan apa yang kita inginkan. Namun ingat, semua yang terserah Allah. Semua yang terserah Allah. Maka hidup yang paling nyaman itu adalah berikhtiar, namun serahkan kepada Allah apapun yang Allah mau untuk terjadi pada diri kita, dan apapun yang Allah mau kita ridho seridho-ridhonya, dan kita tidak ada sedikit pun ngedumel ternyata keinginan kita tak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yang berilmu dan kita yang tidak berilmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha bijaksana bukan kita, dan Allah yang maha adil bukan kita. Keinginan kita seringnya itu egois, sesuai kebutuhan kita saja. Sementara Allah Ta'ala ketika berkehendak, boleh jadi Allah melihat keinginan Anda ini berbahaya untuk diri Anda, makanya tidak Allah berikan. Sehingga di antara yang sangat indah dinukilkan sebagian para ulama dari perkataan kaum salaf adalah, kalau saya menginginkan sesuatu dan tidak Allah kabulkan, saya gembiranya berlipat-lipat. Kenapa? Karena ternyata apa yang saya inginkan tak baik untuk saya. Yang Allah inginkan itulah yang terbaik buat saya. Dan tidak mudah di zaman sekarang ini berusaha menata hati seperti yang tadi kita katakan. Di zaman di mana manusia banyak melupakan Allah sebagai sang pengatur alam semesta. Di zaman yang serba ditarik kita pada kemampuan diri, bahwa segalanya akan terwujud kalau kita begini. Wallah. Dan percaya tidak percaya bahwa manusia dengan pola hidup seperti itulah yang justru paling banyak menderita. Akan tetapi mereka menipu kita dengan sandiwaranya, seolah-olah mereka lah orang yang bahagia, mereka lah orang yang hidup penuh dengan kenikmatan, mereka lah hidup penuh dengan kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Padahal semua itu hanya sandiwara di depan kamera. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita dengarkan tadi bersama, judul yang dimintakan saya untuk membicarakannya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tauhid dalam rumah tangga. Bagaimana kalau kita ubah menjadi nasihat-nasihat dalam rumah tangga saja? Karena tauhid bahasanya bahasa tauhid, bahasa mengesahkan Allah dalam ibadah. Bisa saja kita kaitkan bahasa tauhid kepada rumah tangga. Akan tetapi rumah tangga dan tauhid dua alur pembicaraan yang berbeda. Kalau kita ingin konekkan, bisa kita konekkan dengan cara, jadilah Anda hamba Allah yang benar wahai suami, jadilah Anda hamba Allah yang benar wahai istri, jadilah Anda hamba Allah yang benar wahai pemimpin rumah tangga, dan jadilah Anda hamba Allah yang benar sebagai anak yang dipimpin. Kalau masing-masing menjadi hamba Allah, mengesahkan Allah, patuh dan taat pada Allah, rumah tangga ada aman. Namun pada kesempatan berbahagia ini kita ganti materi kepada nasihat-nasihat dalam rumah tangga. Setuju atau tidak? Alhamdulillah. Kalau nggak setuju, anda lanjutkan juga. Karena materi tauhid, materi tersendiri, yaitu bicara tentang ibadah dan ketaatan, bagaimana ibadah dan ketaatan itu benar-benar diikhlaskan untuk Allah, tidak ada sesuatu selain Allah. Ini bahasan yang bahasanya tersendiri. Rumah tangga alur bahasanya juga tersendiri, walaupun bisa
maka anak lebih nyaman kalau seandainya materinya diganti dengan judul nasihat-nasihat dalam rumah tangga. Bapak Ibu dimuliakan Allah, rumah tangga itu perkara yang sangat unik. Bisa bantu dimasukin tadi ya. Mereka saya tidak kerja gitu. Nah, proses satu pengajian mengaduk enggak enak. Rumah tangga itu perkara yang sangat unik. Kenapa unik? Sebelum dapat diinginkan, terdapat dikeluh-keluhkan. Hampir tidak ada kita yang tidak mengeluhkan rumah tangganya. Hampir tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengeluhkan rumah tangganya kepada orang lain. Padahal kita sudah berumah tangga itu mungkin ya sudah 20 tahun lebih, 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, dan mungkin kalau lihat wajah sekarang ada yang mungkin 50 tahun lebih, mungkin Allah wa'ala. Tetapi tetap saja keluhan rumah tangga itu terwujud dan terjadi. Padahal dulu seolah-olah kalau sudah berumah tangga itu hidup itu akan nyaman, hidup itu akan tenang, akan tentram bersama orang yang kita sayangi dan kita kasihi dan kita impikan. Begitu sudah berumah tangga dikeluhkan. Dan yang paling parah lagi adalah tempat ngeluh yang paling enak itu ustaz. Kasihan para ustaz, tempat curhat rumah tangga. Di sini di Bekasi ini saya pernah seorang suami mengeluhkan kepada saya tentang istrinya begini. Ustaz, begini saya simak kejadiannya setelah sholat isya. Saya simak, masya Allah. Pertanyaan terakhir setelah segala keluhan itu, pertanyaannya, bolehkah saya nikah lagi? Alhamdulillah ketika itu saya mengatakan begini, bagaimana kalau seandainya saya mencoba nasihati istri antum daripada antum nikah lagi? Tidak, karena soal antum nikah lagi atau tidak nikah lagi, jangan jadikan perkataan Ustaz adalah hujah di depan istri antum. Ustaz menyarankan nikah lagi. Lebih baik adalah nasihati istri antum. Soal setelah itu antum mau nikah lagi, nggak nikah lagi, urusan antum, urusan anak. Baik Ustaz, saya akan coba ngomong sama istri saya malam ini. Saya pulang, mudah-mudahan dia mau. Alhamdulillah, ini nomor telepon saya, silakan hubungi. Dan ketika itu saya sengaja di kota Bekasi ini. Rawalumbu ini bukan Rawalumbu ya kan? Rawalumbu Bekasi. Nah, Bekasi ya, Rawalumbu. Kenapa senyum orang Rawalumbu? Apa? Oh, ada banyak di Rawalumbu. Enggak apa-apa, boleh. Kan bukan yang bisa. Setelah berpisah beberapa saat, beliau mengatakan, Ustaz, alhamdulillah istri saya bersedia. Baik, alhamdulillah. Habis sholat subuh saya tunggu di rumah, di tempat penginapan yang waktu itu. Lalu habis sholat subuh datang beliau dan istrinya, dan saya katakan, silakan ulangi lagi apa yang Anda keluhkan kepada saya kemarin, supaya istri Anda tahu apa yang Anda keluhkan kepada saya. Tadi malam selesai, saya suruh istrinya ngomong. Ketika istrinya ngomong, itu keadaan berbalik hampir 85 derajat. Bukan 85%. Berapa derajat itu kira-kira? 150 derajat, hampir 160 derajat, 180 derajat, hampir. Ternyata ketika dia mengeluhkan pertama kali yang banyak salah adalah istrinya, setelah istrinya menerangkan apa yang dia keluhkan, realita yang dia keluhkan, saya justru menyalahkan dia 85%. Yang awalnya istri salah 100%. Semenjak itu, saya tak mau lagi menerima keluhan suami istri kecuali ada suami ada istrinya. Tak mau lagi.
takut dikibuli. Dia ceritakan kepada saya apa yang menurut dia akan memenangkan dia dan menyalahkan istrinya. Wallahi semenjak itu saya tidak mau lagi adanya orang yang datang mengeluhkan perkara suami istri kecuali dua-duanya datang. Kalau dua-duanya datang saya bersedia dan. Itu pengalaman tawaludku ya. Dulunya sebelum itu saya kalau ada yang datang pengen diskusi masalah keluarga Ustaz, kita layani. Kalau datang kadang suaminya saja, berarti saya dengan dia, atau yang datang istrinya saja, maka saya dan istri saya dan dia bertiga menceritakan apa yang terjadi. Karena kalau saya dengan dia saja tak boleh, berdua saja saya datang istri saya. Kalau yang wanita yang datang saya katakan maaf di depan kita nanti saya akan ada dari istri saya akan ada tidak boleh ngomong berdua. Baik bisa. Semenjak kejadian itu sampai sekarang ini saya tak mau lagi kalau ada orang yang ingin curhat rumah tangga, diskusi rumah tangga, saya tidak mau lagi kecuali dua-duanya mau ada. Kalau dua-duanya mau ada oke, tidak ada. Dan ternyata inilah dia teguran Allah kepada Nabi Daud alaihissalam ketika Nabi Daud memberikan vonis bahwa yang punya kambing yang satu dizolimi oleh yang punya kambing 99, sementara Nabi Daud alaihissalam belum lagi mendengar argumentasi dan pembicaraan yang punya 99 kambing. Lihat surat Shad dan tafsirannya. Ketika Nabiullah Daud alaihissalam didatangi oleh dua orang yang berseteru, ada Mikhazala. Hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwaru al-mihrab idh dakhalu 'ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna 'ala ba'din fahkum bainana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat inna hadha akhi. Ini sesungguhnya ini saudaraku. Kami ada dua orang berseteru. Ini saudaraku. Lahu tis'un wa tis'una na'jah. Dia memiliki 99 kambing. Waliya na'jatun wahidah. Sementara saya hanya punya satu. Faqala akfirniha. Kemudian saudaraku ini berkata kepadaku, gabungkan kambingmu ke kambingku. Wa 'azzani bil khitab. Dalam diskusi dia mengalahkan saya. Langsung Nabi Daud mengatakan, laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajik. Engkau telah dizalimi oleh dia karena dia meminta satu ekor kambing yang ada pada kamu untuk digabungkan ke 99 ekor kambing yang ada pada dia. Turut teguran Allah. Kenapa? Nabi Daud alaihissalam belum lagi mendengar dari yang punya 99 kambing dan sudah memberikan keputusan laqad zalamaka, sungguh dia telah menzalimi dirimu. Terbawa oleh kasih sayang seorang nabi, terbawa oleh sifat penyayangnya seseorang yang iba melihat orang satu punya kambing satu, itu pun diminta oleh engkau yang sudah punya kambing 99 anak namanya dirimu. Saudara cuma punya satu kambing, kau minta juga yang satu itu sehingga tak punya apa-apa, sementara di sisimu ada 99. Berkata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila antum punya buku tafsir di rumah, lalu antum baca tafsir ayat ini dan bertemu kisah-kisah Israiliyat dari Israiliyat, kisah Bani Israel, bahwa Nabi Daud punya 99 istri, kemudian nampak seorang wanita cantik, tertarik dengan wanita itu. Kemudian ditanya-tanya, itu siapa wanita itu? Ternyata istri salah seorang dari pasukan beliau. Sehingga Nabi Daud membuat ilah bagaimana caranya supaya saya bisa menikahi dia. Akhirnya si pasukan itu, si tentara itu disuruh berangkat untuk pergi berjihad, diletakkan di barisan pertama agar gampang mati.
tidak, datang lagi pasukan itu pulang dan tersebar berita kematiannya. Nabi Daud pun menikahi wanita yang dia inginkan tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau antum punya buku dan ada cerita itu, coret, karena itu tidak pantas dilakukan oleh seorang Nabi. Dan cerita itu cerita yang ada di dalam Injil. Wallahi, lelaki soleh di zaman sekarang, jangan kata Nabi, jangan kata salafus soleh, orang soleh di zaman sekarang mungkin tak mampu melakukan itu dengan kesolehan yang ada pada dirinya. Tak tega membuat suami orang mati demi ingin menikahi istrinya. Bagaimana lagi Nabi dan Rasul? Nabi Daud. Maka yang benar kata beliau adalah sesuai dengan apa yang Allah ceritakan. Dua orang datang, satu mengeluhkan bahwa saya punya satu kambing, kemudian saudara saya punya 99 kambing, yang saudara ini minta agar saya gabungkan kambing saya yang satu dengan kambingnya yang 99. Langsung Nabi Daud sebagai hakim memutuskan engkau dizalimi. Padahal Nabi Daud belum lagi mendengar cerita dari yang 99. Itulah akhirnya. Maka setiap ada kasus, saya berusaha tidak komen apa-apa. Tidak hanya urusan suami istri, misalnya si bulan cerita si bulan tentang, saya diam aja sampai saya dengar lagi dari yang sebelah sana. Kalau nggak, saya nggak mau komen, nggak mau ngomong, nggak mau apa. Takut ternyata yang dia sampaikan hanya argumentasi yang membela dia, sementara argumentasi yang mengalahkan dia tetap disampaikan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa suka sekali manusia ini datang kepada para ustaz dan mengeluhkan kasus rumah tangganya. Mungkin dua hal ya. Yang pertama, dia tahu bahwa ustaz punya ilmu untuk memberikan nasihat kepada dia dan istri dan atau suaminya atau istrinya semacamnya. Yang kedua, mungkin Allah alam, dia merasa bercerita kepada orang yang amanah, yang tidak akan membongkar kasus rumah tangganya kepada orang lain dan tidak menceritakan itu kepada orang lain. Wallahu a'lam. Mungkin dua ini penyebab kenapa kami para ustaz menjadi tempat yang paling digandrungi untuk bicara kasus rumah tangga. Oleh karena itu saya punya banyak pengalaman terhadap kasus rumah tangga, dan itu saya mengatakan bahwa rumah tangga itu unik. Satu orang dengan orang lain berbeda, satu keluarga dengan keluarga yang lain berbeda, satu walaupun adik beradik, kakaknya punya urusan yang berbeda dengan adiknya punya urusan rumah tangga yang berbeda. Intinya aneh rumah tangga itu. Di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang yang rumah tangganya nyaman, tenang, tentram, dia orang yang bahagia. Itu bagian Anda wahai muslim, kebahagiaan Anda wahai muslimah. Bagaimana engkau bisa bahagia di rumahmu sendiri? Maka berusahalah mencari ketenangan hidup, ketentraman hidup di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara mewujudkan ketenangan dan ketentraman hidup. Berusaha mewujudkan ketenangan dan ketentraman dan minta kepada Allah. Jangan sekali-kali Anda merasa bahwa kalau Anda tidak bahagia di rumah, Anda bisa mencari kebahagiaan di tempat lain selain di rumah. Itu tidak ada. Mustahil. Oleh karena itu, kenapa lelaki yang paling baik dalam agama Islam adalah lelaki yang paling baik kepada istri dan anak-anaknya. Dan kenapa wanita yang baik dalam agama Islam adalah wanita yang paling taat kepada suaminya. Ini dua perkara yang apabila diwujudkan terjadi keseimbangan rumah tangga yang luar biasa dan terjadi kenyamanan rumah tangga yang luar biasa. Si suami-suami yang ingin sekali menyayangi
menjadi laki yang terbaik kepada istri dan anak-anak dibanding laki-laki yang lain di sekitarnya, dan si istri berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri yang patuh dan taat kepada suaminya. Si suami ini menyayangi, si istri ini taat dan taat. Dan dari aneka ragam kasus rumah tangga yang kita dengarkan, penyakit yang paling banyak di situ. Si suami kurang sayang, si istri kurang taat. Si suami lebih suka dengan orang lain, diskusi sama orang lain, ngobrol sama orang lain, pergi bersama orang lain, dan kurang memberikan curahan perhatiannya kepada keluarganya. Sementara si istri lagi-lagi tak taat, lagi-lagi tak taat, lagi-lagi tak taat, lagi-lagi tak taat. Inilah mayoritas penyebab kenapa rumah tangga itu menjadi sesuatu yang sering dikeluhkan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kejarlah kebahagiaan hidup di dalam rumah sendiri. Dan jadilah wahai para suami, tempat yang paling Anda suka itulah rumah. Wahai para suami, jadikan tempat yang paling Anda suka itu adalah rumah kita sendiri. Ini sifat Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang baik, amalan yang menjaganya dari neraka, Rasulullah SAW menjawab dengan amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, wal yasaka baituk, dan hendaklah rumahmu terasa lapang, nyaman, tentram untuk dirimu. Sehingga lelaki yang terbaik, lelaki yang kalau tidak ada urusan di rumah, dia tidak akan kemana-mana kecuali di rumah. Tidak ada urusan di luar rumah, dia tidak akan kemana-mana kecuali di rumah. Itu lelaki yang terbaik. Di mana dia lagi ada urusan di luar? Ngapain? Ada kerja, ada musyawarah, ada gotong royong, ada bertemu klien dan semacamnya. Kalau tak ada urusan di luar, dia pasti kita cari, dia pasti ketemunya di rumah. Kalau tidak ada urusan berarti di rumah. Kalau kami dalam bahasa orang Padang, jadilah laki-laki pamulang. Pamulang itu suka pulang. Ada negeri pamulang namanya? Daerah pamulang ada. Nah itu bahasa Padangnya, artinya lelaki yang suka pulang, doyan pulang ke rumah. Itulah Rasul kita tercinta. Rasul itu kalau tidak ada urusan di luar, pasti ketemunya di rumah, nggak kemana-mana. Karena beliau senang kalau berada di rumah, beliau senang kalau berada di rumah, dan nyaman kalau sudah berada di rumah. Wahai para suami, benteng agama kita sebenarnya rumah kita. Benteng yang sebenarnya kebahagiaan kita adalah rumah kita. Kalau kita tidak pandai mengurus rumah kita, yakinlah tak akan ada orang yang bisa memberikan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan. Apapun bentuknya, apapun janjinya, apapun yang dijanjikan syaitan, itu semua jebakan iblis. Ayat yang paling laris ketika ada pernikahan, surat Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ketika Allah Ta'ala menciptakan untuk kalian wahai manusia pasangan-pasangan hidup kalian. Allah ciptakan untuk kalian pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kalau sudah bersama pasangan.
nyaman bersamanya. Lihat, ketika Allah Taala memberikan prioritas kalimat kepada agar kalian tenang, nyaman sudah kalau sudah di samping pasangan. Lihat di mana ketenangan ada, di samping pasangan, di samping suami, di samping istri. Begitu yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Bukankah ketika kita berumah tangga itu kita ingin sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah ini dia, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang bersama, itu dia sakinah. Mawaddah warahmah, hadiah dari Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang memberikan kepada kalian mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu Allah yang menumbuhkannya di dalam hati kita terhadap pasangan kita. Maka jadilah Anda wahai para suami yang sayang kepada istrinya, sehingga melahirkan aksi-aksi yang di dalamnya menunjukkan kasih sayangnya kepada istrinya. Dan sikap istri harus disambut dengan taat dan taat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda tentang para istri, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Apabila seorang wanita telah sholat 5 waktu, telah puasa bulan Ramadan, dan telah menjaga kemaluannya, dan telah taat kepada suaminya, wa ata'at ba'laha, qila akan dikatakan kepada wanita itu yang punya 4 kriteria tadi. Yang pertama apa tadi? Sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. 3, menjaga kemaluan tidak berzina. Yang keempat, taat kepada suami. Akan dikatakan kepada wanita yang memenuhi 4 kriteria itu, qila laha udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga wahai wanita. Lihat, bukan sembarangan masuk, tapi sampai kepada titik min haitsu abwabil jannati syitti, dari pintu surga manapun yang kau mau. Dari pintu surga manapun yang kau mau. Ibu-ibu, syaratnya berapa? Pertama, sholat 5. Saya yakin ibu-ibu yang dari majlis ini sudah sholat 5 waktu. Yakin saya. Yang kedua, puasa bulan. Dan saya yakin ibu-ibu yang ada di majlis ini sudah pada puasa Ramadan, bahkan puasa sunat, bukan hanya Ramadan doang. 3, menjaga kemaluan yang tidak berzina. Sudah, alhamdulillah sudah jaga. Yang keempat, itu yang saya belum yakin. Itu yang saya belum yakin. Ternyata itu yang paling sulit dari yang 4. Taat kepada suami itu yang paling sulit dari yang 4. Mari kita tanya ibu-ibu. Ibu-ibu udah sholat 5 waktu? Sudah puasa Ramadan? Sudah tak pernah berzina, tak lagi berzina kalau pernah sebelumnya? Sudah taubat? Sudah taat kepada suami? Sudah? Yakin? Oh, saya tanya ke bapak-bapaknya nanti. Jadi bapak yang jawab. Saya mengatakan begini, Bu, kalau sudah punya 3, eman-eman tinggal 1. Belum salah sebuah anak menjadi wanita seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Taat. Kalau Anda bertanya kepada saya, Ustaz, sejauh mana saya harus taat? Semuanya dengan 2 syarat. Semuanya dengan 2 syarat. Pertama apa? Pertama
kepada semua yang diperintahkan suami asal memenuhi dua kriteria ini. Kriteria pertama, tak bertabrakan dengan perintah. Kalau suami mengajak kepada maksiat, sudah ada kaidah penting dalam agama kita yang sangat hebat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk manapun siapapun dia, termasuk suami, termasuk ayah dan ibu, termasuk pemimpin, termasuk. Kalau dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Sang Khaliq, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun. Maka selagi perintahnya tak bertabrakan dengan syariat Allah Taala, satu, yang kedua syaratnya Anda sanggup untuk mengerjakan ini, maka menjadi kewajiban itu patuh dan taat dari hal yang terkecil. Selagi memenuhi kriteria dua ini, kerjakan. Ada sedang capek-capek nyuci, sedang capek-capek masak, tiba-tiba suami minta buatkan kopi, tinggalkan masakan. Bukannya suruh ngomong, "Nah, dia saya lagi ngapain?" Saya kan lagi masak tiba-tiba. Saya kan lagi nyuci. Enggak. Suami minta buatkan kopi, langsung cuci tangan. Dari sabun cuci tangan, dari bila perlu matikan mesinnya. Tidak. Sekarang tugas yang diperintahkan Allah untuk patuh kepada semua buat kopi. Sudah selesai. Dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimatnya, balik lagi. Udah mas, ada lagi sesuatu yang harus saya kerjakan? Enggak, balik cuci. Karena kalau kita tidak bahagia di rumah tangga kita tidak akan pernah bahagia di manapun. Kantor menjadi hal yang tidak enak. Kerjaan juga sambil mengejar pekerjaan sambil nggak nyaman. Apapun yang kita kerjakan, walau meeting kita masih nggak asyik, gotong royong yang penuh dengan hal. Kenapa? Memang hati kita sedang rusak di rumah tangga kita sendiri. Seorang kepala rumah tangga untuk memberikan yang terbaik kepada istri-istrinya dan berjuang kepada istri untuk menjadi istri yang patuh kepada suami. Insya Allah dua poin itu akan menjadi dua poin utama untuk membangun kebahagiaan di rumah kita sendiri. Dan rumah itu tak perlu besar-besar untuk menjadikannya rumah tangga yang penuh dengan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan. Kalau dapat yang besar, alhamdulillah. Tapi tak mesti harus besar. Tapi kalau besar juga alhamdulillah. Kebahagiaan itu bisa diwujudkan di rumah yang gedung, sebagaimana bisa diwujudkan di rumah yang tidak gedung. Rumah Rasul kita tahu kita berapa sempitnya. Rasulullah sholat di kamar, Rasulullah sholat di kamar, itu tak ada tempat untuk sholat kecuali tempat beliau tidur dan tempat tidur istrinya. Sehingga ketika beliau mau sujud harus ke bahagian tempat tidur istrinya. Saking tak ada tempat, ada space di kamar untuk sholat. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah menyentuh kaki Aisyah, menyolek Aisyah, sehingga Aisyah melipat kakinya. Rasul sujud di situ. Terbayang betapa sempitnya. Memang ruang yang hanya nampung untuk dua orang dewasa tidur. Itulah kamar Rasul kita tercinta. Mungkin lebih kecil dari mihrab ini. Dan sudah pasti nggak ada AC, sudah pasti nggak ada AC. Panas ya panas, dingin ya dingin. Kita tahu bagaimana panasnya Madinah dan dinginnya kota Madinah. Bagi yang pernah ke sana, itu rumah Rasul ada di situ. Rasulullah sujud di situ, kemudian dia kan dua sujud lagi, berdiri lagi. Ketika Rasul berdiri, Aisyah kembali bentangkan kakinya sambil tertidur sampai tertidur. Ketika Rasul mau sujud, colek lagi, Aisyah lipat kaki lagi. Kenapa Aisyah bisa tertidur lagi sambil selonjoran? Karena bacaan Rasul panjang. Kalau suami Anda yang melakukan itu, saya yakin Anda nggak bisa tidur lagi. Karena bacaannya kalau enggak wal asri, kalau enggak inna wainakal kautsar, kalau enggak rikul gitu. Rikul, 3 kul atau
banter-banter Al-Qari'ah gitu ya. Itu nggak sempat tidur, udah kena colek lagi tuh. Kalau Aisyah benar-benar sambil bisa tidur lagi karena Rasul Pak sholatnya panjang-panjang bacaannya. Kalau sholat malam Rasul tuh sepanjang-panjangnya. Pernah dalam riwayat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran 1 rakaat. 5 juz Bang, 1 rakaat. Tapi di rumah yang sangat sempit itulah hidup rumah tangga yang paling hebat di permukaan bumi, yang paling tenang di permukaan, yang paling nyaman di permukaan, yang paling bahagia di permukaan bumi. Bayi jannati ada di rumah yang seperti ini. Jadi tidak menjadi syarat rumahnya harus besar. Sebagaimana bisa diwujudkan di rumah yang kecil, apalagi di rumah yang besar. Tidak menghalangi sarana itu tidak menghalangi orang untuk melakukan sesuatu yang mewujudkan kebaikan dan kenyamanan di rumah tangga ini. Hal yang juga ingin kita nasihati kalau ingin membangun rumah tangga yang bahagia adalah berusaha untuk sabar dan memaafkan kalau melihat hal yang tidak kita sukai dari suami kepada istri atau dari istri kepada suami. Saya mengatakan begini, wahai para suami, istri Anda itu manusia, dia punya kelebihan pun punya kekurangan. Hal yang sama wahai para istri, suamimu itu adalah manusia, bukan malaikat. Dia pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Sering sekali manusia ini tak sabar berhadapan dengan kekurangan pasangan. Tak bisa legowo, tak bisa sabar, tak bisa memaafkan, tak bisa terima. Sehingga ketika kesalahan itu terjadi langsung berontak, langsung marah, langsung mencak-mencak, langsung begitu berumah tangga. Oleh karena itu, sudah nikah belum? Belum, alhamdulillah. Supaya dapat ilmu. Kalau yang lain itu hanya bangkit-bangkitkan kejadian aja loh teman. Wahai orang-orang yang punya pasangan, semakin Anda kenal siapa dia, semakin Anda tahu kelemahannya. Karena itulah tipikal manusia diciptakan Allah Ta'ala. Itulah fitrah manusia Allah ciptakan, punya kekurangan. Karena Allah hanya ingin kita ini sempurna dan tak punya kekurangan di surga. Semoga Allah mempertemukan kita suami istri di surga Allah Ta'ala. Adapun di dunia ini, memang dunia ini negeri ujian. Salah satu ujiannya adalah engkau akan bertemu dengan suami, engkau akan bertemu dengan istri yang memiliki kekurangan. Maka jangan pernah mencari kesempurnaan pada manusia yang tidak pernah sempurna. Kalau itu kekurangannya maklumi, maafkan, bersabar atas kekurangannya. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, la yafrahu, dalam bacaan para ahli mu'min, la yafriku mu'minun mu'minatan. Seorang wanita, seorang lelaki mukmin tidak akan membenci totalitas wanita yang mukminah. Enggak boleh membenci totalitas. Kenapa? Fa in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra. Kalau ada budi pekerti yang tidak dia suka, ada akhlak yang tidak dia suka, akan ada akhlak lain yang dia sukai dari wanita itu. Hal yang sama wahai para istri terhadap suami Anda.
tinggal dibalik karena rata-rata ta'bir ucapan Rasul kita, Rasul kita adalah laki-laki. Hal yang sama tinggal dibalik. Kalau Nabi tadi mengatakan seorang mukmin tidak akan membenci totalitas mukminah, kalau ada akhlak yang tidak kurang dia sukai, maka ada akhlak lain yang dia ridhoi. Hal yang sama sekarang balik. Seorang mukminah tak boleh membenci totalitas seorang mukmin. Apabila ada akhlak yang tidak dia sukai, pasti ada akhlak lain yang dia ridhoi. Di sini berlaku hukum rahasia, rumah tangga, tumpul dan tajam. Tajamkan pandangan Anda, wahai para suami, kepada kelebihan istri dan tumpulkan kepada kekurangannya. Tajamkan pandangan matamu, wahai para istri, kepada kelebihan suamimu dan tumpulkan pada kekurangannya. Jangan terbalik. Jangan justru tajamnya mata kita kepada kekurangan, tumpulnya kepada kebaikan. Salah. Kalau kita rajin melihat kelebihan suami kita, kelebihan istri, kelebihan kita tajamkan pandangan kita kepada kelebihan itu, maka kekurangan-kekurangan ini akan gampang bagi kita untuk sabar. Ya memang begitulah. Suami saya kekurangannya dari situ, istri saya kekurangannya dari situ. Gampang bagi kita untuk tak mudah kita emosi dengan kekurangan yang ada, tak mudah kita mencak-mencak dengan kekurangan yang, tak mudah kita marah-marah dengan kekurangan yang ada. Kenapa? Pandangan kita lebih kita tajamkan kepada apa? Kelebihan demi kelebihan. Termasuk Anda yang berbicara misalnya, ini untuk anggap Anda yang berbicara ini orang yang ahli dalam rumah tangga, enggak. Silakan tanya istri Anda punya kekurangan. Tapi jangan tanya ya. Istri saya pasti menemukan kekurangan dan kelemahan saya. Pasti. Kenapa? Saya manusia. Dan boleh jadi antum lebih pandai berumah tangga dibanding saya. Tapi kaidah-kaidah ini sudah kita pelajari sehingga kita sampaikan kepada kaum muslim dan muslimat dalam bab ini. Berkata Syekh Said Ruslan, beliau berkata, berumah tangga itu bukanlah hanya sekedar engkau jangan sampai menyakiti pasangan, tapi rumah tangga itu sebenarnya bagaimana engkau bisa sabar atas sesuatu yang kau rasakan sakit dari pasangan. Berumah tangga, kata beliau, bukan sekedar Anda berusaha untuk tidak menyakiti pasangan, tapi berumah tangga itu, kata beliau, adalah Anda bisa sabar, legowo terhadap sesuatu yang Anda rasakan sakit dari pasangan. Saya ketika mendengar itu, wow, Masya Allah, sebuah nasihat yang luar biasa. Karena sebelum-sebelumnya ketika kita menasihati bab ini, kita sampai pada titik berusaha jangan sakiti pasangan, jangan lakukan hal yang tidak dia sukai, jangan sehingga dia tersakiti. Ternyata pasca kita mendengarkan nasihat beliau dalam rumah tangga, beliau mengatakan berumah tangga itu tidak sekedar Anda berusaha tidak menyakiti dia, tapi justru sampai kepada titik Anda harus bersabar dari sesuatu yang Anda akan rasakan sakit dari dia. Itu baru rumah tangga sukses, kata beliau. Kenapa? Dia manusia, pasti ada melakukan kesalahan yang membuat kita sakit. Dia adalah laki-laki, dia adalah wanita, dia bukan malaikat, dia bukan bidadari, pasti pernah melakukan kesalahan yang membuat kita tersakiti. Bagaimana kita sabar atas sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga itu. Itu dia rumah tangga. Dan diriwayatkan dari seorang ulama salaf yang beliau nukil
dahulu terkenal istrinya itu apa ya? Kurang bagus untuk lisannya. Di bahasanya itu ini yang saya sampaikan. Lisannya itu terlalu tajam. Tapi si ulama itu tenang saja. Ketika ditanyakan kepada beliau, apa resep sehingga kau bisa tetap bertahan lama bersamanya? Beliau itu menjawab, boleh jadi saya punya dosa-dosa yang dengan karena dosa itulah Allah berikan saya istri seperti dia. Atau boleh jadi istri saya punya amalan hebat yang dengannya Allah hadiahkan saya untuknya. Allah. Itu saya juga dapatkan dalam muhadharah tersebut. Boleh jadi adalah akibat saya berdosa maka Allah berikan, atau akibat dia punya buah daripada amalan yang lain selain lisannya itu Allah hadiahkan saya untuknya. Sehingga dengan cara berpandang seperti itu ya, lalu bisa jadi kehidupan pada dasarnya kita dunia itu diuji, pada dasar dunia ini tidak akan ada dunia ini semuanya nyaman, itu nggak akan ada. Rumah tangga manapun tidak akan ada. Pasti ada hal-hal rintangan terjadi, hal yang tidak disukai terjadi. Bagaimana kita berhadapan dengan masalah tersebut? Bagaimana kita tidak emosi, tidak mencah-mencah, kita tidak marah-marah, kita tidak menjadikan masalah-masalah kecil malah masalah makin membesar, kita bertengkar, bukan solusi. Seorang suami yang benar-benar penyayang, apabila memiliki seorang istri yang benar-benar patuh dan taat, dari mana datangnya pertengkaran? Soal masalah pasti terjadi. Soal ada yang merasa tidak nyaman pasti terjadi, ada yang merasa tidak enak itu pasti terjadi. Itu pasti tidak bisa tidak. Para sahabat berbulan-bulan hilang suaminya karena mereka harus jihad dan boleh jadi tak balik lagi. Namanya juga jihad. Ada zaman kita sekarang suami kita hilang pulang-pulang, insya Allah bukannya mati, insya Allah, karena bukan pergi jihad, pergi tender, pulang-pulang insya Allah bawa keuntungan. Kalau istri para sahabat coba lihat, suaminya pergi berjihad berpekan-pekan, berbulan-bulan, boleh jadi nggak pulang-pulang, wafat di medan jihad. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, kekuatan agama Islam dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga bagus, umat Islamnya akan bagus, rakyatnya akan bagus, dan negara akan baik. Rumah tangga tidak beres, maka hancurlah masyarakat, hancurlah negara. Oleh karena itu, ayat yang benar-benar hebat dalam memberikan perbaikan dalam kehidupan adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Itulah ayat perubahan yang luar biasa, ayat perbaikan yang luar biasa, ayat untuk memperbaiki kehidupan dengan segala sendi-sendinya. Yang paling hebat adalah qu anfusakum wa ahlikum. Ternyata untuk memperbaiki negeri yang sangat besar ini dimulai dari diri sendiri dan keluarga masing-masing. Dimulai dari diri sendiri dan keluarga masing-masing. Dan itulah dilakukan oleh Rasul kita tercinta di kota Mekah. Beliau tidak memulai perbaikan bangsa, perbaikan manusia ini dari pegang tampuk kepemimpinan, bukan pemegang tampuk kepemimpinan yang beliau lakukan. Bahkan pernah ditawarkan oleh orang Quraisy, Anda mau menjadi apa sebenarnya Muhammad? Mau jadi pemimpin? Kami jadikan kamu pemimpin tertinggi kami. Engkau mau menjadi orang kaya, kami kumpulkan harta sehingga engkau menjadi orang terkaya di kota Mekah. Atau engkau ingin mencari wanita dengan dakwah ini yang kau targetkan, kami kumpulkan untuk wanita-wanita cantik yang engkau mau dari suku Quraisy untuk kau nikahi. Diterima Rasul atau ditolak? Diterima atau ditolak? Ketiga-tiganya ditolak. Saya ingin mengingatkan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang sampai saat ini masih belum bisa memahami bahwa perbaikan negeri, perbaikan bangsa, perbaikan negara ini tidak dimulai dari pegang tampuk kepemimpinan. Bukan, salah besar. Rasul tidak memulai dari sana. Ditawarkan kepada
benar benar Rasul. Pernah ditawarkan menjadi pemimpin tertinggi, nggak mau. Pernah ditawarkan menjadi orang terkaya, nggak mau. Berarti bukan dari sana memulai perbaikan. Ternyata beliau mendidik dirinya, keluarganya. Dapat lagi satu orang bernama Abu Bakar, keluarganya. Dapat lagi satu orang bernama Utsman dan keluarganya. Dapat lagi satu orang bernama Abdurrahman bin Auf dan keluarganya. Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Dapat lagi seorang Bilal bin Rabah yang budak yang tidak punya keluarga. Dapat lagi setelah itu Ammar bin Yasir Mawali dan istrinya dan anaknya Ammar, ya Yasir dan anaknya Ammar dan istrinya Sumayyah, satu persatu dan itu berbelasan tahun di kota Mekah hanya segelintir orang yang beriman kepada beliau, akan tetapi benar-benar mengamalkan anfusakum wa ahli. Sampai kemudian Allah hadiahkan banyak orang yang beriman di kota Madinah, kemudian Allah pindahkan Nabi tercinta dari kota Makkah ke kota Madinah. Dengan pindahnya Nabi ke kota Madinah dan diserahkanlah banyak orang yang beriman, Allah hadiahkan kepada Nabi tercinta khilafah di kota Madinah. Dan khilafah di kota Madinah itu bertahun sampai 1 abad yang lalu. Khilafah yang pernah didirikan Nabi SAW di kota Madinah 1400 tahun yang lalu lebih, itu baru habis di permukaan bumi, tak ada lagi wujudnya 1 abad yang lalu. Terakhir di Turki. Khilafah Turki Utsmani itu adalah rentetan khilafah dari zaman Rasul sampai 1 abad yang lalu. 1923 atau 24 Masehi berakhir khilafah Turki Utsmani. Dengan berakhirnya khilafah Turki Utsmani, khilafah yang pernah dibangun Rasul di kota Madinah pertama kali, habis sejarahnya. Berarti dunia ini baru digenggam oleh orang yang tidak muslim 1 abad. 13 abad sebelumnya semuanya di tangan umat Islam. Namun sejarah umat Islam menguasai dunia sering dilupakan dan dicampakkan dari buku bacaan, supaya umat Islam tidak bangga dengan sejarahnya sendiri. Baik, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berusaha menciptakan kenikmatan hidup kita terhebat ada di dalam rumah. Dan rumusnya sudah kita sampaikan, ada 3 rumus. Pertama, wahai suami, jadilah suami yang penyayang. 2, wahai istri, jadilah istri yang patuh dan taat. Yang ketiga, bersabarlah kalau melihat kekurangan pada pasangan. Jangan selesaikan dengan emosi, jangan selesaikan dengan mencap-mencap, jangan selesaikan dengan amal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha menjadi manusia-manusia yang beriman, patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan membangun kenikmatan hidup di rumah tangga kita dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diinginkan Allah, dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istri beliau. Semoga dengannya kita menjadi manusia yang mendapatkan kenikmatan hidup di permukaan bumi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan insyaallah dalam tanya jawab. Anda tidak tahu. Ada yang bacakan pertanyaannya? Atau ada yang membacakan? Ada yang membacakan atau ada yang membacakan? Biar saya bisa ngopi. Bismillah. Pertama Ustaz, insyaallah dalam waktu dekat ini saya akan menanggapi dengan seorang akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami. Dan ingin saya tanyakan pertanyaan seperti apa yang harus saya tanyakan nantinya kepada si akhwat dan keluarganya, yang dimana pertanyaan itu bisa mencakup mengenai karakter, sifat, akhlak, dan pengetahuannya tentang agama, supaya bisa meyakini saya untuk melangkah ke depan. Syukran. Jangan tanya ke orangnya langsung, tanya ke orang-orang yang kenal kepadanya. Jangan tanya langsung ke orangnya, tanya kepada orang-orang yang kenal kepadanya. Mungkin kita punya kakak kenal dengan dia, atau dia punya sahabat yang bisa kita tanya bagaimana sebenarnya karakternya, bagaimana orangnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ininya, bagaimana itunya. Jangan langsung ke orangnya. Langsung orangnya bingung orang jawab. Karena kita juga dilarang untuk merekomendasi diri sendiri.
nikahi saya wanita solihah. Atau boleh juga begitu. Tanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, tanya orang yang kenal kepadanya. Mungkin kita punya tetangga, mungkin kita punya kenalan tetangga wanita tersebut. Tanya bagaimana keluarganya, bagaimana ininya. Ya benar. Jadi tidak perlu kita tanyakan langsung kepada keluarganya. Karena bagaimanapun dan bagaimanapun, namanya juga orang mau menikah tentu. Dan itu ayahnya, kakaknya tentu tidak akan. Kalau pun ada kekurangan daripada adiknya, anaknya jangan disampaikan kepada kita. Kecuali orang yang benar-benar jujur. Anak saya ini punya kelemahan begini. Kalau kau siap untuk berumah tangga dengannya, lanjutkan. Saya itu jarang sekali orang yang akan seperti itu. Akan berusaha menutupi kekurangan anaknya, anaknya bisa menikah. Maka lebih baik adalah bertanya kepada orang-orang yang kenal kepada dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz, siapakah yang paling diuntungkan dari pernikahan, suami atau istri? Mantap ini pertanyaannya. Bukankah kita hidup sebagai laki-laki membutuhkan wanita? Bukankah dia sebagai seorang wanita membutuhkan laki-laki? Nah, saling memberikan keuntungan. Sayangnya kita kepada istri dan aneka ragam aksi sayang kita kepadanya akan menguntungkan kita. Taatnya kita kepada suami dengan aneka ragam ketaatan atas perintah dan keinginan suami ada keuntungan untuk kita juga. Karena kalau tidak, kita akan merasakan akibatnya rumah tangga yang tidak nyaman, rumah tangga yang selalu perang, rumah tangga yang selalu bertengkar, rumah tangga yang selalu tidak nyaman. Maka sama-sama menguntungkan. Karena sama-sama mendapatkan manfaat dan sama-sama membutuhkan. Lelaki membutuhkan wanita, wanita membutuhkan laki-laki. Lelaki membutuhkan ketenangan di rumah, wanita juga membutuhkan ketenangan di rumah. Ketenangan di rumah dari seorang laki-laki dibutuhkan dari ketaatan istri, dan ketenangan seorang wanita di rumah dibutuhkan dari kasih sayang seorang suami. Perlahan tapi pasti cinta akan tumbuh dan bersemi. Allah. Yang berikutnya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Barakallahu. Adakah doa khusus untuk memperbaiki sikap dan perilaku pasangan hidup dan doa khusus agar rumah tangga istiqomah dan baik? Tak ada dalam agama kita cara memperbaiki orang. Kalau ada dalam agama ini cara memperbaiki orang agar benar-benar bisa kita yang memperbaiki dia, berarti Nabi Muhammad harusnya bisa memperbaiki pamannya. Berarti Nabi Ibrahim harusnya bisa memperbaiki ayahnya. Harusnya Nabi Nuh bisa memperbaiki anak. Kan para Nabi dan para Rasul hanya bisa berdakwah, menyampaikan dengan akhlakul karimah. Yang ikut-ikut, yang tidak. Tak ada orang yang berdakwah lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Pamannya sekitar itu. Abu Jahal menjadi musuh, Abu Lahab menjadi musuh terhebat Nabi Muhammad SAW, yang dengan gampang dan terang-terangan memusuhi Nabi. Dan di antara orang yang pertama yang terang-terangan memusuhi Nabi. Kalau yang lain segan-segan. Itu Bani Hashim, kami Bani ini. Kalau paman Nabi Abu Lahab, ponakannya sendiri. Dan di dalam Arab posisi paman lebih tinggi daripada ponakan. Karena posisi paman bagaikan ayah. Apalagi Nabi lahir dalam keadaan yatim, yang memang diasuh oleh paman-paman beliau. Kakek pertama kali, kemudian paman. Maka jangan pernah kita melakukan sebuah aksi ingin merubah hidup orang. Gak bisa. Jangankan ingin merubah hidup orang, merubah sifat kita sendiri itu susah. Iya kan? Ngaku aja deh. Jangan orang lain, sifat diri kita sendiri mau kita ubah susah. Saya sendiri, kalau saya dalam kondisi introspeksi diri, saya tahu kekurangan saya dari sini. Untuk melakukan perubahan itu bukan pekerjaan mudah. Walaupun saya tidak perlu memberitahu, tak boleh memberitahu
mengingatkan dengan akhlak yang baik, menutur kata yang baik, dengan lembah lembut. Soal dia berubah tidak berubah bukan menjadi target kita, itu urusan dia dengan Allah Taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah benar istri tidak perlu diperhatikan atau bermanja dengan suami? Alasannya karena sudah tua. Syukur. Tidak perlu diperhatikan karena sudah tua. Justru semakin tua semakin butuh perhatian. Jalannya harus dipapa, ke kamar mandi harus diantar. Gimana sih? Justru semakin tua seorang wanita semakin butuh perhatian. Oleh karena itu, seorang anak benar-benar disuruh berbakti kepada orang tuanya di saat orang tuanya rentah. Karena kamu butuh sangat butuh perhatian. Hal yang sama kalau anak saya diperintahkan, apalagi suami sendiri. Ini ada udang di balik bawah nih pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kayaknya istri tidak butuh perhatian karena sudah tua? Apakah Anda ada perhatian kepada istri ketika dia masih muda, masih cantik, masih enggak begitu? Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepadanya seorang wanita mengeluhkan bahwa suami tidak perhatian lagi kepadanya. Kemudian Umar pergi ke pasar mencari suami dan bertanya, aku mendapatkan keluhan dari istrimu seperti ini, apakah benar? Kata lelaki itu dengan jujur, benar wahai Amirul Mukminin, saya sudah dengannya, sudah enggak. Sudah hilang rasa cinta rasa ini saya kepadanya. Lalu Umar teriak di pasar itu, wahai kaum muslimin, istri kalian sudah bekerja, ini sudah melakukan ini, dan kalian sudah memanfaatkan dia beraneka ragam yang dilakukan kepada kalian. Setelah itu sudah mulai hilang cantiknya, mulai hilang keindahannya, lalu kalian mencampakkannya begitu saja. Di mana letak keadilan? Ustaz, bagaimana cara mengajak suami agar kita bisa bersama-sama menjalankan perjalanan rumah tangga dengan takwa? Alhamdulillah, karena saya ibu rumah tangga, banyak punya waktu, bisa hadir pada kajian ilmu, dari situ banyak ilmu yang saya peroleh. Saya berharap suami bisa menjalankan yang sunnah, mengurangi hal yang sia-sia agar bisa sejalan mendidik anak-anak. Selama ini saya kesulitan mengajak karena waktu habis untuk kerja dan pekerjaan. Apa pendekatan yang harus saya lakukan untuk suami? Jazakallahu khairan. Seperti yang saya katakan tadi, untuk merubah tak bisa, karena kita tidak punya rumus untuk merubah orang. Allah tidak pernah memberikan kepada kita rumus untuk merubah orang. Yang ada hanya memberikan nasihat, menyampaikan dengan akhlakul karimah, tutur kata yang baik, tidak dengan mencak-mencak, tidak dengan marah-marah, tidak dengan emosi. Untuk wanita tidak dengan ngambek-ngambek. Ibu-ibu pada tahu itu ngambek-ngambek. Tidak dengan baper-baperan. Hadapi dengan sabar, hadapi dengan legowo, hadapi dengan senyuman, hadapi dengan hati yang lapang, hadapi dengan ingin memaafkan. Siapa lagi yang kita maafkan lebih daripada orang yang paling dekat hubungannya dengan kita? Yang dia adalah istri kita, suami kita sendiri. Tak ada orang yang lebih dekat kepada kita lebih daripada itu. Bahkan orang tua kita kalah. Dan seperti yang tadi sempat kita katakan, hajat bukan mata kita kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Anda sekarang mengatakan saya bisa mengaji Ustaz, saya bisa hadir pengajian Ustaz, macam Ustaz, tapi suami saya sibuk cari duit Ustaz. Karena suami Anda sibuk cari duit, itulah Anda gampang mengaji. Betul atau tidak? Coba kalau suami lagi di rumah terus lagi membutuhkan Anda terus lakukan, nggak bisa jadi untuk mengaji. Coba lihat. Justru ketika suami pagi harus kerja, pulangnya sore, apalagi di kota metropolitan seperti ini, perginya pasca sholat subuh, pulangnya setelah sholat maghrib, pada mungkin setelah sholat isya, dan dia mengizinkan Anda untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, Anda
dipaksakan, dilarang suami menuntut ilmu. Sampai suami mengatakan, haram, saya haramkan kamu untuk hadir pengajian. Dan itu sudah sampai kepada kita. Keluhan salah seorang ummah yang diharamkan suaminya untuk pergi menuntut ilmu. Berarti kebaikan suami Anda jauh lebih hebat daripada suami orang lain. Syukuri. Dan kalau memang Anda dengan waktu yang lebih lama bisa menimba ilmu, mudah-mudahan menjadi pembimbing suami, ajak suami dengan baik, ajak suami dengan lemah lembut, dan hal lain. Allah. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Sabarnya istri kepada suami harus sampai di titik apa? Kalau sampai memutuskan untuk bercerai. ulangi lagi. Sabarnya istri kepada suami harus sampai di titik apa? Sampai memutuskan untuk bercerai. Itu gak sabar namanya. Aneh gitu, pertanyaannya aneh. Saya ingin mendengar untuk yang ketiga kali. Mungkin saya salah dengar. Anda betul salah baca? Enggak ya? Tahu coba ulang lagi. Di pelan-pelan baca dulu. Assalamualaikum Ustaz. Sabarnya istri kepada suami harus sampai di titik apa? Sampai memutuskan untuk bercerai. Itu kan gak sabar namanya. Justru kalau untuk bercerai namanya sudah tidak sabar. Pertanyaannya, sabarnya sampai kapan? Apakah sampai bercerai? Itu namanya tak sabar. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimin rahimahullah. Sebenarnya nasihat untuk bersabar tadi sudah kita sampaikan. Itu adalah suami Anda, orang yang dekat dengan Anda, orang yang Anda disuruh untuk berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya, dan sabar terhadap kekurangannya. Dan kalau apapun dia menurut Anda lelaki bejat, kalau apapun dia menurut Anda lelaki bejat, maka tak menghalangi Anda untuk mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah dan surga Allah. Tak menghalangi Anda untuk itu. Dan Allah sudah katakan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa istri Fir'aun masuk surga. Istri Fir'aun masuk surga. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan permisalan untuk kalian yang beriman. Permisalannya adalah istrinya Fir'aun, lelaki paling bejat di permukaan bumi, paling kacau akhlaknya di permukaan bumi, paling diktator, paling pemarah di permukaan bumi. Namun istrinya ahli surga. Dan saya yakin suami Anda berluka tak sabar Anda berhadapannya, insya Allah akhlaknya tak sebejat Fir'aun. Yakin saya. Akhlaknya akan sebejat apa? Fir'aun. Berarti Anda yang kurang sabar. Anda yang kurang sabar. Maka lanjutkan lagi kesabaran. Sabar itu adalah Anda tidak terlalu protes untuk mengharapkan ridho Allah. Allah pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, apakah kewajiban belanja pasar, mengantar anak sekolah, dan memasak sebenarnya adalah tugas suami? Didiskusikan baik kekeluargaan. Suaminya bisa yang mana, istrinya bisa yang mana, suaminya harus pergi ke mana, apa yang harus didiskusikan, dirapatkan secara kekeluargaan dan ambil keputusan by meeting yang penuh dengan kasih sayang. Begitu. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa makan harus tugas istri, belanja pasar harus tugas istri, ini harus tugas istri. Masing-masing keluarga punya kondisi masing-masing. Boleh jadi suaminya lah yang antar anak, istrinya yang ke pasar, atau sebaliknya suami yang ke pasar, istri di rumah asuh anak dan semacamnya. Kondisi intinya kalau suami penyayang, istri taat, aman gitu ceritanya. Tidak perlu harus saya menuntut, karena sesungguhnya rumah tangga itu adalah banyak memberikan kebaikan, bukan banyak untuk diberikan kebaikan. Allah Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ikhlas adalah kata yang mudah diucapkan tapi sulit saat dilaksanakan. Bagaimana cara mengatasi keikhlasan? Bagaimana cara? Cara mengatasinya Ustaz.
Ikhlas adalah kata yang mudah diucapkan tapi sulit saat dilaksanakan. Tahu kenapa sulit? Tahu kenapa sulit? Karena letaknya di hati. Dan hati itu sesuatu yang berubah-ubah. Ikhlas tidak terletak di anggota badan. Oleh karena itu ngurusnya lebih rumit. Kalau ngurus anggota badan gampang. Contoh ya, ini contoh aja nih. Setelah kita tahu takbiratul ihram itu yang benar sesuai dengan sunnah Nabi adalah seperti ini. Allahu Akbar. Telapak tangan menghadap kiblat, jari jemari tidak dirapatkan dan tidak juga direnggang, tapi diberikan celah-celah, diangkat setinggi dengan bahu, tingginya terlalu tinggi sampai menyentuh telinga. Allahu Akbar, lalu letakkan di sini. Setelah kita tahu begitu cara takbiratul ihram yang benar, maka insya Allah kita bisa berubah. Langsung seketika itu juga kita bisa berubah. Yang biasanya takbirnya Allah, Allah, dekat sini Allah. Tidak. Jangan malas angkat tangan itu sampai ke pundak. Kalau diangkat lebih tinggi sampai ke menyentuh lemak yang ada di telinga. Allah Akbar. Atau kebablasan. Allah Akbar. Atau begini. Allah Akbar. Salah. Banyak orang melakukan salah. Setelah kita tahu mana yang benar, insya Allah seketika itu juga kita bisa berubah dari yang salah kepada yang benar, karena berada di anggota badan. Beda dengan hati. Hati itu bertukar-tukar. Dan ikhlas ada di sana. Ikhlas itu amalan hati. Oleh karena itu menjadi rumit, menjadi susah. Dan yang mengeluhkan susahnya ikhlas itu bukan kita saja, ulama-ulama internasional yang hebat-hebat, ahli-ahli ilmu yang hebat-hebat, ahli-ahli hadis yang hebat-hebat, ahli-ahli fikih dan syariah yang hebat-hebat pun menyatakan alangkah sulitnya untuk ikhlas. Alangkah payahnya menjaga niat itu selalu ikhlas. Berarti kalau Anda merasakan sulitnya untuk ikhlas, Anda telah berjuang untuk ikhlas. Justru yang ditakutkan ketika Anda tak merasa sulit untuk ikhlas, maka berjuanglah terus dan berjuang terus. Salah satu cara yang paling memudahkan kita untuk ikhlas adalah rajin berlatih ikhlas dengan cara beramal tak ada orang. Beramal di saat tidak ada orang lain. Lagi di rumah sendirian, lagi di kantor sendirian, lagi di toko sendirian, tidak ada orang lain. Lalu kita beramal ketika itu, itulah cara mudah untuk mencapai keikhlasan. Antum sedang di rumah sendirian, sholat, entah sholat duha, entah sholat tahajud, entah baca Al-Quran, entah sendirian, tidak ada yang lain. Itu insya Allah ikhlas. Mau ria kemana? Masa mau rianya ke dinding, karpet, kursi, meja? Gak mungkin kan? Gak mungkin ria ke jendela kan? Berarti kalau kita beramal sendiri, kita akan gampang ikhlas. Perlahan tapi pasti, rasa beramal sendiri yang ikhlas itu tarik ke depannya di hadapan orang ramai. Coba rasakan seperti yang Anda rasakan ketika amal sendiri. Bagaimana rasanya ketika beramal sendiri, gak ada orang lain yang lihat? Bagaimana rasa hati dalam keikhlasan menghadap Allah? Usahakan tarik perasaan itu di saat itu sedang di depan orang. Oleh karena itu Nabi SAW memuji orang-orang yang beribadah lalu menyembunyikan ibadahnya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadhat 'ainah. Salah satu orang yang akan dinaungi Allah di padang mahsyar dengan naungan dari panasnya matahari padang mahsyar adalah lelaki yang zikir kepada Allah khaliyan, sendirian saja, tidak ada orang lain di sekitar. Dia tetap khusyuk takut kepada Allah, fafadhat 'ainah, lalu air matanya mengalir karena takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, dan seorang yang bersedekah dengan memberikan sedekah namun dia sembunyikan sehingga orang lain tak tahu. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya pun tak
sendirian itu adalah cara terbaik untuk mewujudkan ikhlas dalam hati. Kalau kita sudah dapat rasa bagaimana beribadah sendirian, perlahan tapi pasti tarik rasa itu pada saat kita sedang beramal tidak di kesendirian. Sebuah pertanyaan terakhir mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz. Seorang ibu sambung dalam Islam itu seperti apa ya Ustaz? Ulangi. Seorang ibu sambung dalam Islam itu seperti apa Ustaz? Mirip dengan ibu asli, namun tak selevel ibu asli. Mirip dengan ibu asli, namun tidak selevel ibu asli. Kenapa? Karena memang bukan ibu kita, maka dia tidak akan bisa selevel dengan ibu kita. Maka kita pun tidak boleh, tidak diwajibkan mencintainya, patuh dan selevel ibu asli. Tidak selevel itu, tidak seperti itu juga karena beda. Tetapi kita mendekatkannya kepada bagaimana patuhnya kita, sayangnya kita kepada dirinya dan berbuat baiknya kita kepadanya, karena dia adalah istri daripada ayah kita sendiri yang hubungan dengan kita sudah sangat dekat. Bagaimana tidak lagi kita dan dia sudah mahram. Kalau ada laki-laki dan dia ibu sambung, mahram selama-lamanya. Hal yang sama dengan anak sambung, mahram selama-lamanya. Anda sebagai suami punya anak sambung perempuan, mahram selama-lamanya. Iya, Allah letakkan kemahramannya bagikan anak kandung. Allah letakkan kemahramannya bagikan ibu kandung. Karena sudah sangat dekat dengan diri kita. Orang semakin dekat hubungan dengan kita, semakin kita harus berbuat baik kepadanya. Semakin kita harus menjaga agar jangan kita menyakitinya. Allah Ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hamba yang berusaha untuk sekuat tenaga hidup di permukaan dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Dan Masya Allah, kajian hari ini baru pertama kali kalau tidak salah saya kemarin kajiannya di atas, biasanya di bawah. Baru kali ini saya naik ke atas untuk kajian, sehingga nanti saya sudah datang, saya ingin ke bawah tadi. Tapi tiba-tiba ditegur oleh Pak tidak usah kajiannya di atas. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik kepada ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah. Semoga Allah Taala mempertemukan kita selalu taat dan patuh kepadanya, berjalan dengan syariatnya dan istiqomah di atas syariat itu dalam hidup dan semoga di akhirat agama yang kita jalankan ini menjadi penolong kita di sisi Allah. Amin. Ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka